Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang ibu cintai, sampai saat ini sudah 107.000 orang meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Oleh karena itu, kita doakan semoga yang sudah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu menjadi suri tauladan bagi kita. Semoga kita semua juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Anak-anakku yang ibu cintai, 1443 tahun yang lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu beliau sudah mengalami berbagai macam cobaan selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Lalu berhijrah ke Madinah untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Namun tahukah anak-anakku semua, apakah sejak saat itu Nabi sudah mengenal apa itu tahun Hijriah? Sudah ditetapkan sebagai tahun Hijriah? Ternyata belum. Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai masa Khalifah Abu Bakar belum dikenal istilah tahun Hijriah. Baru kemudian ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menetapkan bermusyawarah bersama sahabat karena ada suatu kejadian. Pada masa Umar bin Khattab, Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian komunikasi antara Umar bersama gubernur-gubernurnya itu melalui surat menyurat, korespondensi. Ternyata pernah ada salah satu gubernur dari Basrah. Beliau membaca sebuah surat yang diterima pada bulan Sya'ban. Nah, gubernur tersebut merasa bingung. Surat ini Sya'ban tahun ini atau tahun lalu, karena belum ada penetapan tahun Hijriah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah bersama sahabat untuk menetapkan awal tahun Hijriah. Maka setelah bermusyawarah, ditetapkanlah awal tahun Hijriah itu adalah momentum di mana Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi kalian sudah tahu kan kapan ditetapkannya awal tahun Hijriah. Jadi Nabi sudah berhijrah 1443 tahun yang lalu. Anak-anakku yang ibu cintai, itu sekelumit sejarah tentang penetapan awal tahun Hijriah. Sekarang, apa makna hijrah untuk kalian semua? Sebagian orang ada yang berhijrah, misalnya di suatu tempat yang tidak aman baginya, kemudian dia berhijrah ke tempat yang lain. Ada juga yang berhijrah, misalnya ada orang yang tadinya tidak taat, berhijrah menjadi taat. Yang tadinya tidak memakai hijab, berhijrah menjadi berhijab. Nah, sekarang apa makna hijrah menurut kalian?
Ibu akan memberikan suatu tip dan triks untuk memulai seperti apa hijrah untuk kita semua. Ini terinspirasi dari surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah paling sedikitnya kita baca 17 kali dalam sehari. Sudah sewajarnya Al-Fatihah ini menjadi habit, kebiasaan yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa supaya kita bisa mengamalkan Al-Fatihah tersebut? Baiklah, kita lihat di sini. The 7 Islamic Daily Habits. Ini bisa menjadikan awal hijrah kita memulai sesuatu yang lebih baik lagi. 7 kebiasaan Islami berdasarkan surah Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillah setiap memulai pekerjaan. Jadi, mulai saat ini, dalam momentum hijrah ini, marilah kita awali semua pekerjaan kita dengan Bismillah, dengan nama Allah. Jika semua pekerjaan yang baik dimulai dengan Bismillah, maka insya Allah, Allah akan selalu menyertai kita dan Allah akan memberikan kita segala kemudahan. Dan apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Yang kedua, bersyukur. Ya, seperti ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat. Kita wajib bersyukur seperti janji Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sedikit atau banyak yang kita terima, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Setiap hela nafas yang Allah berikan dengan secara gratis, itu pun harus kita syukuri. Karena seperti kita tahu, sekarang untuk menghirup udara, oksigen murni, sebagian orang harus dengan menggunakan alat bantu tabung oksigen. Nah, bagi kita yang masih bisa menghirup udara dengan baik, kita pun harus syukuri. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Kemudian, yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Berpikir positif terhadap Allah. Kita harus yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi, apapun, baik itu kebaikan, keburukan yang terjadi kepada kita, itu adalah bukan semata-mata Allah marah kepada kita, tapi itu juga bisa berbentuk kasih sayang kepada kita. Misalnya, dengan sakit. Bagaimana bisa sakit itu menjadi kasih sayang Allah? Jika seorang muslim sakit, lalu dia bersabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi, berpikir positif kepada Allah. Berorientasi akhirat. Malik Yaumiddin. Kita harus berorientasi memiliki tujuan akhirat. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, baik itu seperti sholat atau pekerjaan yang lain, kita harus orientasikan, kita harus niatkan tujuan kita adalah akhirat. Misalnya kalian belajar. Belajar itu bukan tujuannya untuk mendapatkan selembar ijazah, atau kalian belajar hanya untuk supaya dapat pekerjaan. Bukan. Belajar, kita niatkan tujuan kita supaya kita bermanfaat bagi manusia, dan kelak di akhirat kita akan melihat apa-apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Jadi, akhirat adalah tujuan utama, bukan dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita
memohon pertolongan. Jadi tugas kita adalah beribadah dan berdoa kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita sebagai umat manusia, hamba Allah yang paling naif, yang paling lemah, maka sepatutnya sebagai hamba kita harus beribadah dan berdoa kepada Allah. Beribadah baik itu dengan mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa, atau berbuat kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya dengan menyingkirkan duri di jalan, itu pun bisa bernilai ibadah. Berdoa, doa adalah senjata umat Islam, senjata seorang mukmin. Dengan berdoa, kita menyerahkan segala urusan kita, segala apa yang kita rasakan, kita mohonkan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim. Berkonsisten dalam komitmen. Jika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita yakini, dengan apa yang sudah kita ikrarkan. Kita terus berusaha selama kita hidup di dunia ini untuk terus berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Bagaimana untuk mengetahui apakah kita berada di jalan yang lurus atau di jalan yang bengkok? Itu tidak bisa kita lakukan tanpa kita membaca petunjuk dari Allah yang berada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Jika kita tidak membaca petunjuk, bisa jadi hidup kita bukan berada pada siratal mustaqim. Jadi anak-anakku semuanya, yang terakhir adalah bercermin. Apa itu bercermin? Di dalam surah Al-Fatihah yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa memilih kita mau menjadi apa? Apakah kita ingin meniru orang-orang yang tersesat atau meniru orang-orang yang Allah beri nikmat? Pilihan ada di tangan kita semua. Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Kalian ingin menjadi orang yang tersesat, apakah menjadi orang yang mendapatkan hidayah? Itu semua bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan dengan terus mempelajari ilmu-ilmu agama, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, dan terus belajar. Walaupun ya, pada masa pandemi ini, Ibu yakin kalian juga pasti tetap belajar di rumah kan? Ya, walaupun kita belajar hanya lewat daring, walaupun kita masih berada di masa pandemi, itu bukan berarti kita berhenti menjadi orang baik. Bukan berarti kita berhenti untuk terus belajar. Oleh karena itu, pada momentum Hijriah ini, pada tahun baru Hijriah ini, mari kita mulai lagi, semangat lagi. Jangan mengeluh, jangan terus mengeluh. Kapan pandemi ini berakhir? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terus berusaha dan berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Anak-anakku semua, selamat tahun baru Hijriah 1443. Semoga pada momentum ini kita menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga diri, jangan berkerumun, jangan keluar rumah jika tidak penting ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian.
Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.